Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saya sekarang ada di kawasan Tangerang, mengunjungi salah seorang pengusaha yang sudah malang melintang di bidang jual kambing akikah. Seperti apa liku-liku usahanya dan tantangannya? Ikuti terus videonya, pantengin sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Ya, jadi ya di kita nyari yang halal gitu. Kalau saya memang dari awal ya dia masih kecil, dia nggak tahu saya usaha, anak saya nggak tahu. Saya kuliah macul, saya jadi tukang rumah, terus saya dagang kaca rumah, terus saya dagang sanyo second, macam-macam lah. Yang penting anak saya ini ke depan gitu ya. Sekolahnya jangan sampai nggak terus gitu. Saya nggak sakit hati bahwasanya saya nggak sekolah. Kan banyak orang, udah nggak sekolah, gue juga sekolah, hidup gitu kan. Jangan seperti itu. Kalau kita nanti kita contoh orang tua kita nggak mampu lalu kita contoh, ya nggak bagus. Siapa orang yang bersyukur, nanti rezekinya ditambah. Ceritanya dulu ngojek bukan gojek, ngojek. Jadi saya mikir dia lagi masih kuliah nggak salah semester 3 semester 2 rasanya mah kayaknya. Aduh saya dagang apa lagi nih gitu. Tapi di rumah warung langsam, ada beras, ada sayur mayur dan sebagainya, semua ada. Kalau saya pagi-pagi saya ke pasar subuh, pulang dari pasar, saya nyacak bakal gado-gado yang bekas kemarin nggak habis, dibikin gado-gado. Istri yang di rumah jam 10, saya sholat dulu duha, baru saya jalan ngojek jam 10. Jam 12 mau dapat mau enggak, saya pulang sholat jamaah. Habis dari sholat saya tidur. Saya pesen istri rahmat mahnya, ntar kalau udah tetamu, kalau dia datang main-main mah lu jangan bangunin. Kalau ada duitnya lu bangunin biar gua ngantuk. Sebab anak kita lagi pada belajar, perlu duit besok. Kan gitu, bakal ongkos dan sebagainya. Udah kayak gitu. Saya mikir lagi gimana ini, jangan pakai keteteran. Saya punya duit nggak salah 1.250.000. Dapat arisan 2,5 juta. Rahmat mahnya, oh jangan duit saya mah, kan istri mah semua begitu. Benar? Semua, nggak boleh diambil duitnya. Jadi saya megangnya 250, 1.250.000. Saya punya motor Greno 91 masih ada. Ya, saya ke Bogor subuh. Saya beli 4, biang kambingnya 2, bandotannya 2. Yang satu maka nggak lahir, yang satu lahir, punya anak. Pikiran saya mah kalau dia gede bakal bayar kuliah, tujuannya tambah-tambahan gitu. Saya pikirin gimana ya, udah nggak apa-apa. Kambingnya belum ada, saya udah bikin kandangnya sudah bikin. Wah, kalau istilah rumah mah habis nikah kita punya rumah kan gitu. Jadi udah punya kandangnya semua saya beli itu 4 ekor. Dapat sebulan. Saya piara, saya mandiin, dapat 3 bulan ada yang beli. Kecadas membawanya, pakai motor Grand. Enterin sono, saya kagak pernah tahu Cadas. Cadas mana itu saya kagak tahu. Akhirnya yang beli ngintilin saya, ini Cadas sono, Kulon gitu. Ya udah ngikut semuanya. Habis saya jual 2 ekor, saya beli lagi 4. Untung lah. Sisanya bakal kuliah. Saya beli dulu kalau 4 nggak salah mah 1 juta. 4 juta. Men kecil, 2,5. Kambingnya masih bibit. Iya.
Ya udah, gedein lagi. 3 bulan gede. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual. Gitu terus tambah menambah. Lama-lama saya punya 20 ekor. Ya enggak, saya gedein. Wah, ini enggak, kalau begini enggak untung ini. Modalnya mah gede, mau potong rumah aritnya capek, tapi kambingnya enggak bagus. Saya lihat ilmu kedokteran, saya tanya, "Pak, kok kambing saya kagak bagus-bagus, badannya makannya bagus, suhunya Pak?" Suhunya di sini panas. Kalau di Bogor makan sekali gede. Kalau di sini makan 2 kali nggak gede, putnya dong banjet. Tanduk panjang. Bener, berarti saya nggak rugi mah enggak. Untung kagak. Modal mah pulang. Nah, terus saya robah lagi. Saya beli gede. Jawalin yang ada saya jalan, wah gue bisa dagang dah. Gitu. Jadi terus belanja dan sebagainya. Banyak ceritanya panjang. Saya lagi sedang enaknya, adik saya. Mang saya yang ngirim. Adik saya. Akhirnya ya gimana ya, saya nggak ngomong yang jelek, ngilangin apa, jelekin kode etik orang, saya nggak perlu cerita banyak. Ya udah saya tinggal aja dia. Saya nggak ngituin lagi, saya lari sendiri, saya bonceng sendiri, saya ngutang. Terus saya punya temen namanya Bang Wawi. Bang Wawi, orang Cipondo. Saya kalau ngutang kambing diomelin sama dia. Ngutang mulu, ya nggak punya duit. Tapi dikasih. Kalau mau ngutang biar banyak sekali bawanya 5 kali. Saya bawa 5. Ya enggak? 2 kere kanan 2, 4 di perut 1 jadi 5. Ini saya pakai motor. Iya. Saya mau demen diutang. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 94 rasanya. Saya udah 50 sih lagi usaha kayak gini. Jadi sementara kita mohon kepada Allah, jalannya tuh panjang. Semua orang tuh kalau dia mau akan berhasil semua. Sebab kalau kita lihat ilmunya ada, tapi nggak dijalanin, nggak dimanfaatin. Misalnya kita punya ilmu sedikit, kita jalanin ibadahnya, sholatnya, kan gitu. Pas waktu kita udah berhasil, ya kita udah, kalau kita punya duit, bukan dalam arti saya rajin sedekah nih ya. Kalau kita punya duit ya bagi orang. Kita keluarin lah ya, hak-hak Allah perintah. Yang Nabi perintah kita jalanin semua. Yang dilarang kita tinggalkan. Udah aja gitu. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Maaf ya, sampai sekarang saya nggak punya modal. 1.250.000. 1.250.000. Iya. 4 ekor, 4 kambing. Itu kalau lagi rame 100 ekor. 100 ekor. Per bulan. Per bulan. Per bulan. Rata-rata harga berapa itu? Oh, rendah. Paling 2,5 juta. Tinggal bagaimana bervariasi, ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 2 juta. Kalau di bawah 2 juta nggak ada. Ini semua buat akikah. Gitu. Kalau Idul Adha selingan. Kalau Idul Adha mah begini sebetulnya Mas, saya makanya nggak pernah nengger di jalanan. Satu, transportnya tinggi, terus biayanya juga ya lumayan lah. Terus yang nungguin juga pakai ongkos. Saya makanya di rumah aja. Alhamdulillah. Akikah. Gitu. Tapi udah langganan udah banyak, ya jalan. Itu seluruh Jakarta atau Tangerang? Saya Tangerang. Pokoknya ya kalau ngomong sejabodetabek bulan kali saya ketinggian. Sekitar kota Tangerang, Jakarta sampai. Ya lumayan lah. Kalau ukuran 1 ekor, 1 bulan 100 mau banyak jauh sampai Jakarta Barat. Kata Nabi, siapa orang yang mau hakikah bahasa Arabnya, ya enggak 1 ekor kambing. Mau gede, mau kecil 1 ekor. Nah kalau lintasan mau ditimbang itu mah kemauan kita. Ada berapa kilo nih? Silakan aja mau ditimbang mah. Jadi berapa? Per ekor. Ya, gede, kecil, ya bervariasi namanya. Ya. Variasinya itu berdasarkan apa? Wah, gede kecil. Kalau gede kecil misalnya kalau ada yang 3 juta 600. Kalau yang 2,5 500. Jadi kalau yang kemauan konsumen, ya kemauan menyediakan harga 3 juta. Nah, 2 ya. Nah, dulu mah yang pertama saya dagang 750. Iya. Per ekor. Sekarang karena meningkat terus meningkat, jadi bukan malah turun, meningkat. Jadi sponsor saya, kalimat saya, sponsor saya yang setiap hari saya lakukan, ya enggak,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu telepon saya. Berapa tuh kalau dihitung mat? Ya enggak, la ilaha illallah. Berapa nomor tuh? Kalau bahasa Arab ya paling 3. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya tulisannya banyak gitu. Kalimatnya la ilaha illallah. Jadi nomor telepon saya Allah aja. Nggak pakai, saya megang HP nggak bisa. Saya mencet HP nggak bisa. Kecuali saya nyari YouTube yang lain saya mampu. Tapi kalau nomor telepon namanya betul saya nggak bisa baca. Nah itulah kira-kira kelebihan saya, Allah kasih kelebihan. Ya walaupun saya nggak sekolah tinggi tapi bisa berkiprah. Terakhir sekolah dulu SD SMP. Saya pertama dulu saya sekolah, ceritanya orang kagak sekolah deh, ceritanya kagak sekolah. Dulu ya. Zaman dulu. Jadi bukannya masalah SMP. Saya dulu pas saya masuk sekolah di madrasah, sekali masuk kelas 2. Karena saya baca Qurannya bagus, tesnya saya langsung kelas 2. Nah, kemudian dapat 2-3 setahun, 2-3 tahun. Saya minta bayaran sama bapak-bapak enggak dapat. Jadi saya malu, udah gede juga, sekolahnya udah gede gitu. Makanya saya nggak sakit hati bahwasanya orang tua saya nggak nyekolahin saya, enggak. Kenapa saya nggak? Ada orang yang nanya saya, kok lu nggak sekolah bisa dagang? Gue disekolahin dulu. Sekolahnya apa? Jaga kebo. Sekolah juga. Tapi kalau saya nggak bisa nggak jaga kebo dulu, nggak ngangkun kebo, saya nggak bisa beli sapi, nggak bisa beli kebo. Ilmu juga. Cuman nggak bisa nulis. Ada salah satu guru nanya, woi, Kaki, mendingan lu dagang kami lah, mendingan lu sekolah. Gue juga kalau gue sekolah gue ngajar kan gitu. Jadi tertawa bercanda. Ya juga ya. Lalu gue mendingan lu jadi guru ngajar. Gue juga kalau gue jadi guru gue ngajar juga kali gitu. Karena gue sekolahnya jaga kebo ya gue dagang kebo dah. Gue kalah sama lu, jangan ngomong kalah. Nikmatin aja hidup mah gitu. Nah sementara saya ke ujung, saya gini, Mat. Kalau lu nih udah punya kerjaan, jangan ditinggal kerjaan lu. Tuh pisau, potong sapi, keset kambing, biar lu mampu. Nanti kalau udah nanti dalam satu pekerjaan udah nggak dipakai, lu mampu semuanya. Tuh potong. Nanti kalau lu udah kuliah, pada kuliah semua kan. Nih, date 3 kan saya punya anak lagi. Anaknya berapa? 6 semua kuliah? Enggak, kalau perempuan mah bukan saya nggak mau kuliahin. Orang SMA aja udah dilamar. Jadi yang 3 cowok ya, kuliah ya selesai. mau yang 1 belum. yang Masih berbontot baru SMA kelas 2. Itu dari kambing atau dari kerja sebelumnya? Siapa? Yang mana tuh? Bisa sekolah. Oh, bisa sekolah. Dari awal saya memang agak nyerah. Kan Bapak, ini kuliah. Kan Bapak nggak punya duit. Oh, jangan ngomong duit. Allah duitnya banyak. Jangan takut. Kalau gue udah angkat tangan kayak ditembak, gue nggak sanggup dah. Ya nggak? Lu masih kuat. Dia mau kerja, jangan kerja. Kalau gue masih kuat, jangan kerja. Cepet jadinya. Gitu. Saya nggak mau. Kalau gue udah nggak mampu, ya. Kalau gue udah nggak mampu, lu baru. Lu nyuruh kerja dah. Gue masih mampu. Boleh ngojek, gue mampu berarti. Itu kayak gitu. Jadi dalam usaha ini ya perlu juga. Makanya saya katakan kalau kita usaha jangan main-main. Saya yang paling marah bener kalau dia nggak sholat. Lu jangan bagi gue. Sholat aja udah. Sholat, jamaah dan sebagainya. Udah itu aja. Kalau udah punya duit, lu sedekah. Kalau nggak punya, diem. Kan disuruh kalau lo ada, kalau enggak kan. Tapi kalau ada lu nggak bagi, berarti lu pelit, deh gitu. Itu yang lebih saya seneng. Kalau dia nggak sholat, saya marah banget. Kalau dia nggak bantuin kerja saya, malah nggak marah saya. Yang penting lu mau sekolah, lu udah ibadah, baru saya nggak marah. Walaupun masih bujangan gitu. Nah, liku-likunya gimana? Oh, liku-likunya sebetulnya begini, kalau yang namanya, saya sih nggak mengharapkan hasil sebetulnya, Pak. Kita jalanin aja. Saya juga nggak tahu saya bakal begini. Enggak. Dulu nggak kayak gitu? Kagak. Jauh rumah saya. Dulu saya lagi dagang kaca, kata bos saya, kumpulin duit bakal bikin rumah. Kan rumah saya atap dulu. Saya kumpulin tuh, baik banget bos itu sama saya itu.
Akhirnya dia tua, saya ada tua, berhenti, ya udah saya pedagang kaca tuh waktu itu. Kalau itu kalau saya dari dagang kaca mikir-mikir terus apa aja semuanya. Makanya saya dikata saya ini orang sukses juga saya bukannya nggak mau. Iya saya begini-begini aja. Iya kalau iya, jadi kan kadang istiqomah. Jadi saya nggak perlu ngomong, wah gue berhasil. Nungguin, lihat aja tiap hari saya. Kan orang kan macam-macam, kalau duitnya rezekinya udah ada, rokok dia cekel, samsu sama geretan, yang nggak terus di sini ada dompetnya, ada rantainya, keren. Menurut dia, saya emang enggak. Saya istiqomah bahwasanya ini Allah yang punya. Ini sebenarnya gini kan katanya berjuang, ya nggak disertai doa. Jadi kita sambil bekerja, kita berdoa dan sebagainya. Kan di situ dia ujung ada. Ya nggak usah banyak-banyak. Allahumma inni nas'aluka salama wa siha wal afiyah wal barakah ismatal qabul dapal balal wal apa. Di ujung lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan dunia udah kita bawa, akhirat kita udah bawa. Saya dulu lagi Rahmat baru sekolah kelas 6 nggak bisa baca. Sekolah kelas 6 kagak bisa baca. Nulis mah bagus, baca kagak bisa. Ustadz, anak saya kagak bisa baca ini. Saya kalau ngaji Al-Mujakaroh, saya nanya. Saya kan walaupun saya nggak ngaji, nggak bisa baca kitab, nanya rajin. Bagaimana Ustadz? Baca itu aja sih, kata dia. Kalau lagi ada khotib, Innallaha ghafurur rahim. Ya nggak? Angkat tangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya nggak, di ujungnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Alhamdulillah berkah. Bisa baca di atas ya. Allah kasih, Allah kabul semua. Pinter ngomongnya. Bener. Iya. Kalau jadi wartawan berarti pinter. Di media terkemuka loh. Lah iya, itu kan kayak gitu. Itu makanya saya kasih tahu. Makanya kan kalau dia mah nggak tahu, saya punya dia kelas 6 aja nggak bisa baca. Ya. Makanya alhamdulillah itulah pentingnya orang tua itu. Makanya saya bilang, lu kalau punya saudara, lu jangan ngomong lu yang paling tua, paling serakah, jangan. Ada ujung, ada untung, kagak berkah, habisnya duluanan. Bener ya? Udah kayak gitu sama-sama sama keluarga, sama adik-adik. Biar sayang. Saya adik saya yang bungsu, saya santrenin. Ya, saya kuliahin. Emang nasibnya belum bagus, gak bisa nyari duit. Padahal sukses, padahal mah pinter, tafsirnya jago. Ya emang udah Tuhan kasih begitu. Saya mau ngomong apa? Ya enggak, kan orang lemahnya ada. Itu begitu kira. Ngomong pensiun mah enggak. Kam nih pegang. Bukan usiat. Sebab saya juga masih dalam konteksnya ya. Ada yang beli sapi, Mbak, ada yang beli sapi, lihat sono, berangkat sono. Kalau perlu sapinya fotoin, terus unjukin orangnya. Kalau deal baru bawa pulang, kalau nggak jangan. Omongan saya segitu doang. Tapi saya emang nggak pergi, dia yang berangkat. Gitu. Jadi guru ya? Ya, kira-kira begitu. Cuma kalau ada ada dagangan, lu jangan lengah, empanin tuh, biar banyak, biar bagus. Sebab kalau lu nyari untung di binatang makannya kurang, itu juga udah ngulangi berkah. Nggak boleh. Jangan dikata-katakan, ini kami ngerasa mau dijual ini, nggak usah dimpanin. Lu mau nggak dimpanin? Kan gitu ya. Perlu banget. Nah. Sebelum begini, kalau saya memang kalau ada orang beli, saya nggak akan luput dari sodako. Jadi begini, si Mas beli kambing. Berapa Mas? Pak Haji ini berapa duit? 2,5 juta. Ya udah, saya tuh paling nggak ngasih 100.000. Ini bakal sedekah di rumah. Niatin di situ bakal orang tua, misalnya orang tua udah nggak ada, masih ada juga nggak apa-apa. Niatin, nih beliin air 5 dus, bakal sodako. Niatin bakal ibu kita, bakal bapak kita, itu penting sekali. Itu di situ juga bawa berkah, menurut saya. Jadi bukannya sedekah itu bukan yatim aja. Yatim yang pertama, yang kedua siapa aja yang kita sodako. Ya enggak? Jadi enggak perlu misalnya, wah ente mau orang banyak duit, enggak juga.
Yang namanya hakeko itu jangan diukur sama kupak. Yang penting 2 tahun. Ada orang yang umurnya 60 tahun belum kupak, giginya masih bagus. Ada yang 20-30 tahun giginya udah habis. Ya enggak? Gitu. Jadi jangan kata Ustadz dipikir, jangan buat ukuran. Ada kambing setahun kecil, jangan dipotong. Emang apa Ustadz? Kecil, dagingnya dikit. Ada yang 7 bulan, 8 bulan potong. Kan umur ya Ustadz. Kambingnya gede, dagingnya banyak. Boleh. Syarat tuh namanya. Ya. Kalau kecil mah jangan. Kurang dagingnya. Kata Nabi, siapa orang yang mau akikah, kambingnya kecil, ya kata kuahnya biar banyakan, airnya biar takut tetangga denger, bagi aja kuahnya aja. Itu Nabi sampai situ pesan kita. Kambingnya kecil, tapi kuahnya biar banyakan airnya, bakal tetangga. Anak buah saya yang tukang cari kambing, ini dia nih, ini nggak salah ketemu saya udah 4 tahun. Terus walaupun ya maaf ya, boleh diceritain, ini kan media. Sedikit tinggalnya di Depkes Sitanala. Waktu itu saya ketemu, maaf ya Mat ya, rumahnya kurang bagus, rumahnya saya bangun. Terus caranya bagaimana Bang Haji? Lu diam-diam aja, yang penting rumah lu bagus. Pas rapi, Bang Haji saya berapa nambah duit yang nggak usah, ntar gue yang bayar. Cuman lu nyari kambing gue yang nyuruh dah. Sampai sekarang alhamdulillah berkah, selama 4 tahun kelima masih alhamdulillah masih jalan. Cocok kita. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jadi ada yang nyari kambing. Ada yang nyari kambing. Udah nggak usah pusing. Kagak. Saya malah dia kalau ngebel, Mang aja ada yang jual kambing ada berapa Mat? Ada 20. Bawa mobil lah. Saya yang nawar. Dia kan duitnya nggak ada. Saya juga duitnya kagak ada juga. Cuman saya bawa mobil di sono. Berapa duit Dar? Gitu. Saya mah gayanya gaya banyak duit. Ngomongnya. Berapa duit? Udah bayar dah 10 juta Bang Haji. Jangan 10 juta mah 5 juta. Ya enggak? Ya udah enggak apa-apa. Dihitung dulu sekian. Ya enggak? Ukurannya ada 2 kintal umpama. Ya udah kami potong nih. Padahal mah duitnya enggak ada aja. Mana rekening lo? Dar, ada, kasih rekening. Bawa aja tuh kambing, padahal mah duitnya kagak ada. Duitnya dioper-oper doang gitu. Bang Haji kan belum dikirim. Kambingnya gue masih di mobil ini. Akal saya itu. Padahal emang duitnya nggak ada. Beli aja nggak punya duit. Saya juga nggak punya duit juga. Kan duitnya kontan 10 juta nggak ada. Kasih sama tukang kambing. Kalau bahasa sekarang dropshipper. Kalau bilang orang dulu calo gitu nyaloin, tapi kalau sekarang keren namanya dropshipper. The paper ya. Itu kayak gitu. Anak saya bisa gede, dia bisa gagah, bisa. Malah saya kalau udah ada untungnya, bukan gedean saya, malah gedean dia saya kasih. Sebab menurut saya, kalau saya yang ngambil gedean, saya kasihan gitu. Kadang-kadang mau aja ini kambing ada, jangan. Gua mah bukan nggak mau ke lapangan. Kalau gua mau ke lapangan gampang aja, kambing 700 misalnya, gua beli 800 gua masih untung. Kalau lu besok gua turun, lu nggak kebagian. Makanya kalau saya nggak punya dagangan, saya khawatir. Kalau saya nggak punya dagangan, dia nggak mau, udah cari biar bos ya udah mampus. Digituin disumpahin saya. Iya. Makanya saya nggak mau. Orang-orang mau bangkrut, berhenti, duitnya diutang sama dia. Saya mah nggak pernah utang, malah modal saya. Ya. Iya, itulah penting. Lebih pentingnya itu usaha itu. Punya berapa pemasok? Apanya tuh? Kambing. Kalau dia mah saya perintah nih sebulan bisa kuat 100. Cepet dia nyari kambing, hebat. Kambing dari mana? Kambing dari Kedaung, kadang-kadang dari Pinggir-pinggir Rawasaban, pinggir laut sana, Tanjung Pasir, Kedaung. Arahnya ke sana, iya. Pokoknya tahu dah Rawasaban kan sama Tanjung Kait sampai. Jauh banget. Jauh lah. Dia kalau dia Mang Haji, ini duitnya nggak ada, lu tawarin sana. Malah saya ngajarin dia. Terus kalau lu perlu, kalau duitnya lu nggak percaya, kalau lu nggak mau capek, STNK lu tinggal. Ntar lu dari sini ngambil, ada yang percaya, ada yang enggak. Bang Haji nggak percaya, orang nggak percaya ngambil duit. Kalau percaya maksud gue mah jangan lu berkali-kali balik. Ya duitnya mah ada di rumah kan. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah dia nggak pakai modal dia, saya modal saya aja. Nah, kalau pas lagi Idul Kurban,
Nyediain kambing dan sapi. Apa Iya. sapi juga ada tiap hari? Ada juga, cuman sapi mah ada waktunya bulan Maulid. Oh, mau Kalau lagi bulan-bulan tertentu ya ada pesta. ada, kalau misalnya orang pesta mau jarang. Kalau kambing mah rutin. Kalau kambing mah terus. Kalau saya yang ngomong dia nggak pinter-pinter. Sekarang nih saya ngomong nggak pinter-pinter dia, habis dia minggir. Tapi sekarang pas saya kasih, dia pinter semua. Ya jadi emang Praktik saya langsung. ya Mat ngapa? Mbak, lu marketingnya ada lu di sini lapangan nggak apa-apa. Udah jalan. Gitu. Ntar untung bagi dua. Gitu. Ya Bapak juga masih ngikut juga di situ gitu. Jadi kalau misalnya dia kerja nggak dia bagi untung, ya ribet. Anak saya yang bujangan aja masih dibagi duit sama saya. Nih, keuntungan tang. Jadi semangat dia. Jadi kalau sambil cuma teorinya aja, prakteknya nggak mampu. Jadi pesan buat Programnya lu jangan robah. Ya, misalnya ada orang beli kita sedekah, lu jangan robah. Biar 50.000, 100.000 tuh kalau kumpulin setahun bisa buat beli mobil tuh. Itu sedekah. Punya Allah itu mah, keluarin. Terus di samping itu kita masih mau ngeluarin bakal yatim, janda, ya enggak. Yang lain lah, proyek-proyek yang lain banyak gitu. Jangan lu robah. jadi Ikutin ya. Jadi kalau ada orang kan begini, kita nampung-nampung dunia bakal apa? Dunia jangan dijadikan Tuhan, jangan. Kalau orang, gue mau boleh gue ini, itu kan namanya dijadikan Tuhan. Tapi semua, wah ini mah punya Allah semua, gue mah cuma nanya jalanin doang, itu yang benar. Jangan dijadikan Tuhan, jangan. Skala apapun juga jangan dijadiin Tuhan. Saya punya motor Grand itu bukan dalam arti saya saya keramat, enggak. Cuman dikasih sayang aja, sayang. Sejarah. Iya, sejarah. Sayang dong, lu kenang-kenangan. Iya, cuma kalau ada yang mau beli, jangan lu jual. Itu kalau dijual 12 juta. Sekarang baru dibaruin. Itu. Jadi jangan kenang-kenangan aja. Jadi saya bukannya menuhankan benda. Nggak boleh. Haram hukumnya bidah. Nggak boleh. Jadi perlu banget itu. Terakhir, ya kalau menurut saya ngaruh mah ada. Semuanya ngaruh, kan semuanya usahanya dari manusia. Yang nentuin siapa? Allah. Iya. Menurut saya nggak berasa kesusahan. Tetap aja. Mobil kebayar, anak makan, semuanya nggak ada yang nyangkut. Menurut saya. Tapi agak sedikit lemah. Misalnya 1 bulan 100, ya cuma 30. Tapi masih kejaring, masih jalan. Saya nggak ngomong itu, wah pahit, enggak. Yang penting berkah aja. Lagi grafiknya memang lagi. Ya emang lagi begini, ya udah. Itu kan usaha kita, iya syukur aja. Kan kalau yang namanya makan mah, bagaimana kita yang ngerubah? Allah mah nggak bakal ngerubah. Ya. Acaranya dan sebagainya, tipenya nggak akan dirubah kecuali kita yang ngerubah sendiri. Ya, model kita nih nggak bisa dirubah lah. Kecuali kalau dalam usaha kita mah kita, wah gua dagang ini nggak bagus nih, dagang genjer, gua dagang kangkung lah, dagang kangkung nggak bagus, ganti lagi dagang apa aja, terus panjang masa kita yang ngerubah. Allah nggak akan bisa ngerubah wajah kita, udah kayak gitu. Jadi yang penting kita berusaha berdoa kepada Allah. Yang Allah perintah, yang Allah larang kita tinggalkan. Yang Rasul perintah, yang Rasul larang kita tinggalkan. Itu begitu. Mana kita waktu, kita sholat, kita jamaah, udah aja gitu. Lebihnya rahasia deh itu pasti di ujungnya. Nah, siapa orang katanya, kan ada ustadz bang, sholat subuh sama juga sholatul lail, berarti sholat malam ya. Ya udah aja kayak gitu. Berarti saya bakal ada berarti saya rajin sholat lail, enggak. Yang penting pasti udah aja begitu aja. Jadi kalau kita ngomong gue mau anu namanya takabur. Allah juga tahu, gitu. Jadi kalau kita punya rezeki, Allah juga tahu. Di ujung, ya nggak, Allahumma dina biman hadait, ya doanya. Wa pina biman abait, wa tarana biman tawalait, wa barik lana bima atoit, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma nas'aluka salamatan bidin, wa fi jasadin dan ilmi wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla maut.
wa rahmata indal maut. Allahumma fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ila arwaihi Syekh Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittati fil jannah Syekh Abdul Qadir wa Syekh Muhammad Saman walil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi barakallah. Barakallah. Nah, tadi udah ngobrol banyak sama Bapak Nusi. Aslinya namanya Bapak Sanusi. Selain akikoh, beliau punya warung sate. Nah, inilah menunya. Saya dikasih suruh cobain menunya. Sate sama sop, widih, nih sop kambing, enak banget. Kita cobain aja ya, jangan ngiler lu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa gue sendirian ini segini? Iyalah. Cuman berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gile. Nggak apa-apa. Banyak banget. Apa-apa mas? Nggak apa-apa kok. Oh, daging semua itu. Ini lokasinya ada di Kelurahan Blendungan. Blendung. Desa Blendung, Kabupaten Tangerang. Tangerang Kota. Cari aja di Google ya. Di GoFood di Google. Mending pesan aja, dijamin mantap, karena memang ini warung hanya melayani take away, melayani masyarakat yang mau beli. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ada sate sama sop kambing. Ada menu sop kaki, sop torpedo, ada buntut nggak? Pokoknya tinggal pesen aja, tinggal pilih di aplikasi, ada semua. Ini saya lagi makan, Buat teman-teman yang mau akikah, termasuk mau kurban, kambingnya udah siap semua. Ya, bentar lagi kita Idul Adha, beli kambingnya di sini. Ini mantap banget ini, ada jeroan, ada, Saya makannya sampai nggak bisa ngomong, saking enaknya. Biar lu penasaran, mending lu pesen aja. Ya, gua kalau sampai selesai nggak bakalan selesai ngomongin ini. Jamin enak, karena dagingnya semua seger-seger. Tadi di sini banyak banget kambingnya. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe sekarang juga.
biar nggak ketinggalan dengan inspirasi bisnis selanjutnya yang akan kita tayangkan. Oke, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan kita selalu berdoa memanjatkan kepada Allah agar kita diberikan perlindungan kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.